Rumahku jauh, tapi rumahmu lebih jauh daripada rumahku. 5 detik untuk menjawab pertanyaan ini. Sudah dijawab? 5, 4, 3, 2, 1. Kalau teman-teman belum menjawab, silahkan dijawab dulu. Tekan pause di video ini, tekan pause, dijawab. Setelah dijawab, cek jawabannya. Rumahku jauh, bahasa Inggrisnya adalah my house is far, but your house is lebih jauh, farther atau further than my house, then my house, then my house. Begini jawabannya. My house is far, but your house is farther than my house, then my house. Ini ketinggalan then-nya nih. Harusnya ada then my house daripada rumahku. Apakah rumah mereka lebih besar daripada rumah kami? Is their house? Silakan teman-teman lanjutkan. Saya memberikan clue yang pertama saja untuk kalimat apakah ini gunakan is ya. Kenapa is? Kenapa tidak are atau do atau does atau did atau what? Karena ini disebut dengan kalimat nominal, yaitu kalimat yang tidak ada kata kerja sehingga kita butuh bantuan is. Kenapa is? Kenapa enggak are? Karena rumahnya satu, kalau rumahnya banyak baru pakai are. Sudah dijawab pertanyaan ini, apakah rumah mereka lebih besar daripada rumah kami? Kalau sudah, kita cek jawabannya. Jawabannya adalah is their house bigger than our house? Is their house bigger than our house? Baik, bagus sekali. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ibu kami adalah wanita yang paling baik di dunia atau yang terbaik di dunia ini. Silahkan teman-teman coba menjawab dulu. Tekan pause dulu, kemudian coba dijawab. Sudah dijawab? Kalau sudah dijawab. Kalau mau jawab secara tulisan, tekan pause dulu di video ini. Videonya telah berhenti, baru teman jawab. Setelah itu lanjutkan lagi, dengar jawaban dari saya. Ibu kami, our mother is the best woman in the world. Our mother is the best woman in the world. Ibu kami adalah wanita yang paling baik di dunia. Adalah wanita terbaik di dunia. Our mother is the best woman in the world. Kita lanjut ke latihan. Kita lanjutkan ke kalimat berikutnya. Ayahku pelit, tapi ayah mereka yang paling pelit. Apakah ayah kami yang paling pelit? Ayahku pelit, ayah mereka yang lebih pelit, ayah kami yang paling pelit. Pelit bahasa Inggrisnya stingy. Nah, untuk stingy karena dia berakhiran dengan y, maka y-nya diganti menjadi i, kemudian ditambahkan er untuk menjadi lebih. Sehingga kalimatnya menjadi my father is stingy, but their father is stingier. Apakah ayah kami? Is our father. Ingat ya, our father di sini tunggal. Jadi makanya gunakan is bukan are. Jangan berpikir our ini to be-nya are sehingga are our father. Boleh saja menggunakan are, syaratnya father-nya dijamakkan jadi fathers. Tapi kalau father-nya ini tunggal sendiri satu, maka gunakan is. Is our father the stingiest? Is our father the stingiest? Seperti itu. Ingat di sini kita kata bantunya adalah is karena di sini menggunakan kata sifat bukan kata kerja dan dia itu tunggal bukan jamak. Kita lanjut ke kalimat berikutnya. Tony sangat lelah, tapi Tono lebih lelah. Dan kenapa Tini yang paling lelah? Kenapa Tini yang paling lelah hari ini? Silahkan teman coba jawab. Teman-teman coba jawab pertanyaan ini. Tekan pause di videonya, dijawab dulu sebelum mendengar jawaban saya. 1, 2, 3, silahkan ditekan pause. Sudah? Kalau sudah menekan pause, kita lanjut. Dan sudah menjawab secara baik secara lisan atau tulisan, kita periksa jawabannya. Tony sangat lelah. Tony is very tired. Tapi Tono lebih lelah. But Tono is more tired. Dan kenapa Tini yang paling lelah hari ini? And why is Tini the most tired today?
Ya, jadi kita gunakan more atau most itu karena tired-nya itu 2 kali ucap atau 2 syllable atau 2 suku kata. Saya bacakan sekali lagi. Tony is very tired, but Tono is more tired, and why is Tini the most tired today? Seperti itu. Ini menarik untuk kalimat soal berikutnya. Apakah Ronaldo lebih terkenal daripada Messi? Coba teman-teman terjemahkan kalimat ini. Apakah Ronaldo lebih terkenal daripada Messi? Sudah diterjemahkan, baik secara tulisan ataupun secara lisan? Silahkan diterjemahkan dulu. Kalau sudah, simak jawabannya dari saya. Saya mulai ya. Is Ronaldo more famous than Messi? Coba dicek jawabannya apakah sama dengan jawaban saya. Jika sama, maka jawaban teman-teman benar. Ya, is Ronaldo more famous than Messi? Seperti itu. Kemudian kita lanjut. Kamu adalah murid yang paling pintar di kelas ini. Coba teman-teman terjemahkan kalimat ini. Kamu adalah murid yang paling pintar di kelas ini. Silahkan. Sudah? Simak jawaban dari saya. Kamu you are, kita pakai kata smart ya. Jadi smart itu 1 kali ucap atau 1 syllable atau 1 suku kata. You are the smartest student in this class. You are the smartest student in this class. You are the smartest student in this class. Gitu teman-teman. Kita lanjut. Berikut kalimat berikutnya. Kenapa orang Jawa lebih sopan daripada orang Belanda? Orang Jawa, Javanese, sopan, polite, lebih sopan, more polite. Orang Belanda, Dutch. Sehingga jawabannya menjadi why is Javanese more polite than Dutch? Sudah jelas yang ini? Kita lanjutkan dengan yang bawah. Apakah orang Aceh orang yang paling sombong di Indonesia? Orang Aceh bahasa Inggrisnya apa? Iya benar, Acehnese. Apakah di sini kita gunakan is saja karena yang kita maksud di sini adalah tunggal ya. Is Acehnese the most arrogant person in Indonesia? Is Acehnese the most arrogant person in Indonesia? Seperti itu. Kita lanjut ke latihan berikutnya. Translate this sentence into English with good tense. Terjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan tenses yang baik. Aku guru yang bijak. Apa bahasa Inggrisnya? Karena ini tidak saya tampilkan jawabannya, ini semua soal. Jawabannya hanya saya bacakan secara lisan saja. Aku guru yang bijak. Silahkan diterjemahkan teman-teman. Sampai di sini dulu, aku guru yang bijak. Sudah? Kita lanjut ke mari. Pak Husin lebih bijak. Apa bahasa Inggrisnya lebih bijak? Sudah diterjemahkan? Kita lanjut. Kepala sekolahku paling bijak. Kepala sekolahku paling bijak. Sudah diterjemahkan? Sekarang simak jawaban dari saya sebelum kita menjawab nomor 2. Aku guru yang bijak. I am wise teacher. Pak Husin lebih bijak. Mr. Husin is wiser. Dan kepala sekolahku, and my headmaster, bahasa Inggrisnya kepala sekolah adalah headmaster. And my headmaster is the wisest. Seperti itu. Itu jawaban yang nomor 1. Kalau sudah lancar nomor 1, boleh teman-teman lanjutkan ke nomor 2. Tapi kalau belum, lancarkan dulu nomor 1 ini supaya lidahnya tidak kaku. Kita lanjut ke nomor 2 ya teman-teman. Sepupuku orang Jepang. Apa bahasa Inggrisnya? Sudah diterjemahkan, kita lanjut kemari. Dia pintar sekali. Silahkan teman-teman terjemahkan, dia pintar sekali. Kemudian istrinya lebih pintar daripada dia. Apa bahasa Inggrisnya? Istrinya lebih pintar daripada dia. Simak jawabannya, saya akan terjemahkan. Coba disimak, mudah-mudahan sama jawaban kita ya. Sepupuku, my cousin, orang Jepang, Japanese. My cousin is Japanese. My cousin is Japanese. Dia pintar sekali. Dia laki-laki. He is very smart atau so smart. Tapi istrinya lebih pintar. But his wife is smarter than him. Sudah? Bagus. Kita lanjut. Kalau sudah, lanjut ke nomor 3. SBY seorang presiden yang kuat. Silahkan teman-teman duluan yang di rumah terjemahkan ini. SBY seorang presiden yang kuat. Dulu Soekarno lebih kuat, tapi Soeharto adalah presiden yang paling kuat di Indonesia. Ini hanya contoh ya. Sudah diterjemahkan? Coba kita terjemahkan sama-sama.
Silahkan disimak, saya akan terjemahkan. Dilancarkan nomor 1, nomor 2, nomor 3 juga harus kita lancar. SB is strong president. Soekarno was stronger, but Soeharto is the strongest president in Indonesia. Seperti itu. Number 4, nomor 4. Keponakan perempuanku orang Mesir. Silahkan teman-teman terjemahkan yang ini. Keponakan perempuanku, apa bahasa Inggrisnya? Orang Mesir, apa bahasa Inggrisnya? Sudah? Dia cantik sekali. Dia cantik sekali. Dia ini ya pasti perempuan. Ibunya lebih cantik dan bibinya paling cantik. Coba teman-teman terjemahkan dari awal sampai ke cantik ini, dari keponakan sampai cantik. Sudah? Boleh secara lisan, boleh secara tulisan, atau mau komen di kolom komentar juga silahkan. Kalau sudah, mari kita simak jawabannya. Keponakan perempuanku, my niece is Egyptian. Dia cantik sekali, she is very beautiful. Ibunya lebih cantik, her mother is more beautiful. Dan bibinya paling cantik, and her aunt is the most beautiful. And her aunt is the most beautiful. Baik, kalau sudah lancar nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, dan nomor 4, barulah teman-teman lanjutkan ke nomor 5. Kalau belum, silakan diulang dulu 1 sampai 4. Kalau sudah yakin benar, diulang juga video-video saya yang lain. Video saya yang dari pertama tadi kita belajar superlatif komparatif. Baru deh teman-teman lanjutkan ke nomor 5. Baik, silahkan teman-teman terjemahkan nomor 5 sebelum saya yang menerjemahkan. Sudah? Sudah diterjemahkan, tekan dulu pause, kemudian terjemahkan, kemudian kalau sudah ditekan, tekan dulu, tekan. Sudah? Kalau sudah, simak jawabannya. Kalau teman sudah mencoba menerjemahkannya sendiri, baik secara lisan dan tulisan, sekarang giliran saya terjemahkan, disimak, mudah-mudahan terjemahan kita sama, nggak jauh berbeda. Kamu menerjemahkan buku itu lebih sederhana. You translate the book more simple. Kemarin aku menerjemahkannya lebih sulit. Yesterday I translated it more difficult. Seperti itu. Oke, selesai 1 sampai 5 kita lanjut. Nomor berikutnya. 1. Apakah aku guru yang bijak? Ini kalimat tanya atau kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif yang tidak ada kata kerja, maka gunakan kata kerja bantu am, is atau are. Aku to be-nya apa? M, benar, gunakan kata M di awal kalimat ini. Silakan teman-teman terjemahkan dulu. Nomor 1 sampai dengan selesai ini. Apakah aku guru yang bijak? Apakah Pak Husin lebih bijak? Dan apakah kepala sekolahku paling bijak? Silakan teman-teman terjemahkan dulu dengan cara menekan pause. Dibacakan dengan suara yang keras, diterjemahkan dengan suara yang keras. Kalau sudah mari kita cocokkan jawabannya. Oke, giliran saya terjemahkan, teman di rumah silakan menyimak. Apakah aku guru yang bijak? Am I wise teacher? Apakah Pak Husin lebih bijak? Is Mr. Husin wiser? Dan apakah kepala sekolahku yang paling bijak? And is my headmaster the wisest? Itu wise itu kan satu syllable, makanya kita tambahkan er aja kalau ada kata lebih. Dan ditambahkan the plus est kalau ada kata paling. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Bagi teman-teman yang masih salah, ulang-ulang dulu nomor 1 baru lanjut ke nomor 2. Tapi kalau sudah yakin benar, mari kita lanjut ke nomor 2. Apakah sepupuku orang Jepang? Apakah sepupuku orang Jepang? Sudah? Sudah diterjemahkan? Coba teman-teman terjemahkan sampai selesai sini. Apakah sepupuku orang Jepang? Apakah dia pintar sekali? Tapi apakah istri dia ini ya, lebih pintar daripada dia? Apakah istri dia lebih pintar daripada dia? Silakan teman-teman terjemahkan dulu. Mau secara lisan atau tulisan bebas. Kalau sudah, mari kita simak jawabannya. Is my cousin Japanese? Apakah dia pintar sekali? Is she very smart? Atau is he very smart? Apakah istrinya? Berarti dia laki-laki. Is his wife smarter than him? Is his wife smarter than him? Is his wife smarter
than him. Seperti itu. Coba teman-teman terjemahkan nomor 1 dan nomor 2 lagi supaya lancar. Kalau sudah, baru teman-teman lanjutkan ke nomor 3. Nomor 3, apakah SBY seorang presiden yang kuat? Apakah dulu Soekarno lebih kuat? Apakah Soeharto presiden yang paling kuat di Indonesia? Silakan teman-teman coba terjemahkan dulu, setelah itu giliran saya. Sudah? Tekan pause di videonya, kemudian diterjemahkan, boleh secara lisan atau tulisan. Sekarang giliran saya. Baik, sekarang saya akan menerjemahkan kalimat ini sampai dengan Indonesia ini ya. Apakah SBY seorang presiden yang kuat? Is SBY strong president? Apakah dulu Soekarno lebih kuat? Was Soekarno stronger? Tapi apakah but is Soeharto the strongest president in Indonesia? But is Soeharto the strongest president in Indonesia? The strongest president in Indonesia. Saya ulang sekali lagi. Is SBY strong president? Was Soekarno stronger? Ini pakai was karena ada kata dulu ya. Tapi apakah but is Soeharto the strongest president in Indonesia? Oke, sudah? Kalau sudah, silakan teman-teman ulang lagi 1, 2, 3 sampai benar-benar lancar dan tidak ada kesalahan. Baik teman-teman, kita lanjut nomor 4. Apakah keponakan perempuanku orang Mesir? Is keponakan perempuan? Niece, is my niece. Silakan teman-teman lanjutkan. Kalau tidak tahu kosakata, buka kamus. Buka kamus dulu. Nah, saya udah kasih clue ini. Saya kasih petunjuk keponakan perempuan. Itu niece, orang Mesir Egyptian, cantik sudah tahu, ibunya juga, ini gampang. Kalau sudah teman-teman terjemahkan dari nomor 4, mari kita cocokkan jawaban kita. Kalau belum, silahkan tekan pause lalu diterjemahkan nomor 4. Baik, mari kita terjemahkan sama-sama. Is my niece Egyptian? Apakah dia cantik sekali? Is she very beautiful? Apakah ibunya lebih cantik? Is her mother more beautiful? Dan apakah bibinya? And is her aunt the most beautiful? Seperti itu. Sudah lancar 1, 2, 3 dan 4. Sudah diulang-ulang berkali-kali. Mari kita lanjut ke nomor 5. Tapi kalau belum lancar, jangan dilanjutkan dulu sampai benar-benar paham dan benar-benar lancar. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke nomor 5. Apakah kamu menerjemahkan buku itu lebih sederhana? Do you translate? Silakan teman-teman dulu sebelum saya selesaikan terjemahan saya. Silakan teman-teman tekan pause, kemudian teman-teman terjemahkan. Sudah diterjemahkan, kita lanjut. Dengarkan baik-baik jawaban dari saya. Do you translate the book more simple? Apakah kamu menerjemahkan lebih sulit kemarin? Did I? Apakah aku? Did I translate it more difficult yesterday? Seperti itu. Itu untuk jawaban nomor 5. Kalau sudah lancar nomor 1, 2, 3 dan 4 dan 5, baru deh teman-teman lanjutkan ke soal berikutnya. Ini soal berikutnya lebih pendek-pendek lagi, lebih gampang-gampang lagi. Coba teman-teman lebih gigih lagi dalam berlatih bahasa Inggrisnya. Tetap semangat. Mari kita latih bahasa Inggris kita. Kita mulai lagi dari nomor 1. Nomor 1, mengapa para petani ini jamak. Mengapa para petani itu bekerja lebih rajin di sini? Silakan giliran teman-teman dulu. Selanjutnya baru giliran saya. Mengapa para petani itu bekerja lebih rajin di sini? Why do that farmers work more diligent? Kenapa pakai more? Karena diligent 3 kali atau 3 suku kata atau 3 kali ucap atau 3 syllable. Di sini here. Silakan teman-teman terjemahkan dulu. Kalau sudah benar-benar yakin dengan jawabannya, maka silakan disimak jawaban saya. Why do those farmers work more diligent here? Kita lanjut nomor 2. Kapan para wartawan itu mendengarkan gosip itu lebih cepat dari yang lain? When did the journalists
Silakan teman-teman terjemahkan yang ini. Kapan para wartawan itu mendengarkan gosip itu lebih cepat dari yang lain? Kalau sudah, maka mohon disimak jawaban dari saya. Kalau belum, tekan pause. Teman-teman terjemahkan dulu, tidak masalah kalau salah. Nggak ada yang tahu, rahasia terjamin, aman. Sudah? Kalau sudah, dengarkan jawaban dari saya. When did those journalists listen the gossip faster than others? Kita lanjut nomor 3. Di mana kedua orang tuamu dulu membuka restoran yang lebih besar itu? Di mana kedua orang tuamu dulu membuka restoran yang lebih besar itu? Silakan teman-teman terjemahkan nomor 3 ini. Tekan pause di videonya, terjemahkan. Kalau sudah, dengarkan jawabannya seperti yang sesuaikan dengan jawaban teman-teman ya. Yang telah teman-teman jawab lah. Di mana? Where? Di mana kedua orang tuamu? Where both of your parents? Where did both? Jangan lupa did. Where did both of your parents open the bigger restaurant? The bigger restaurant. Where did both of your parents open the bigger restaurant? Where did both of your parents open the bigger restaurant? Lebih besar, bigger, itu that bigger restaurant. Kita lanjut dengan nomor 4 kalau sudah. Kalau belum, silakan lancarkan dulu nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Tapi kalau sudah lancar, silakan teman-teman lanjutkan ke nomor 4. Bagaimana para koki itu memasak lebih enak dari ibu kami? Coba teman-teman duluan, silahkan. Tekan pause-nya dulu. Sudah ditekan pause, diterjemahkan. Setelah itu dilanjutkan videonya. Baik, dengarkan jawaban dari saya. Kalau teman-teman sudah mencoba menerjemahkannya, mudah-mudahan jawaban teman-teman itu benar. Bagaimana para koki itu? How do those chefnya pakai S ya. How do those chef cook lebih enak, more delicious than our mother atau our mom. Sekali lagi, how do those chef cook more delicious than our mom? Seperti itu. Alhamdulillah jika jawaban teman-teman benar. Kita lanjut ke nomor 5. Siapa yang kakekmu telepon setiap hari? Kakekmu menelepon seseorang. Siapakah yang kakekmu telepon setiap hari? Apa bahasa Inggrisnya? Coba teman-teman terjemahkan. Kalau sudah, maka mari kita dengar jawabannya. Siapa? Who does your grandfather call every day? Who does your grandfather call every day? Who does your grandfather call every day? Baik, nomor 6. Apakah pendidikan di luar negeri lebih baik daripada pendidikan di Indonesia? Apakah pendidikan di luar negeri lebih baik daripada pendidikan di Indonesia? Coba teman-teman terjemahkan nomor 6 ini. Di pause dulu, dicatat dulu, dilihat kamus, buka kamus juga boleh. Silahkan. Kalau ada yang nggak tahu kosakata atau vocabulary-nya, please open your dictionary, don't be shy. You study here with me. Di sini Anda sedang belajar, kita sedang sama-sama belajar, jadi jangan malu-malu buka kamus dan tetap semangat ya, teman-teman, tetap semangat belajarnya. Sudah diterjemahkan nomor 6? Mari kita jawab. Jawaban nomor 6 adalah, is education in abroad better than education in Indonesia? Is education in abroad better than education in Indonesia? Seperti itu. Itu untuk jawaban nomor 6. Oke teman-teman, itu jawaban nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silahkan teman-teman ulang lagi dari Indonesia ke Inggris, sehingga teman-teman saat berbicara dalam bahasa Inggris tidak perlu lagi kaku, tidak lagi perlu menerjemahkan kata per kata, sehingga bahasa Inggris teman-teman bisa lancar. Cara tercepat untuk menguasai bahasa Inggris adalah dengan berlatih berbicara setiap hari dengan diri sendiri dari hati, diucapkan dalam hati, dikeluarkan oleh lidah, diucapkan dengan mulut dengan suara yang keras, didengar oleh telinga, harus diucapkan, tidak boleh hanya di dalam hati, tapi harus dikeluarkan, harus diucapkan dengan suara yang keras.
Misalnya teman-teman ingin mau berbicara sesuatu dalam bahasa Indonesia dalam hati, segera teman-teman terjemahkan, segera ganti dengan bahasa Inggris. Misalnya teman-teman ingin berkata, aku mau makan, I wanna eat, I'm hungry, I need a food, I need a meal. Jadi teman-teman harus sering-sering berlatih seperti itu sehingga bahasa Inggris teman-teman lancar. Baik teman-teman, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke nomor 7. Ini belum selesai. Teman-teman harus bersabar belajar bahasa Inggris, jangan bosan-bosan dulu. Bersabar, walaupun video ini agak panjang, mohon teman-teman tetap bersabar sehingga kita bisa lancar dalam berbahasa Inggris sampai video ini selesai. Jadi teman-teman jangan di skip atau jangan ditutup dulu video ini, tapi video ini sampai lancar. Ikuti saya belajar sampai lancar. Saya temani teman-teman belajar bahasa Inggris di rumah. Saya temani dari sini. Baik, nomor 7. Apakah itu mobil terburuk di dunia? Apakah itu mobil terburuk di dunia? Karena mobilnya satu, ingat pakai is ya. Silahkan teman-teman terjemahkan kalimat ini. Silahkan. Tekan pause, kemudian terjemahkan. Sudah? Kalau sudah, mari dengarkan jawaban dari saya. Is that the worst cars? The worst ya, WORST. Jadi is that the worst car in the world? Is that the worst car in the world? Apakah itu terburuk? Buruk itu bad. Terburuk itu worst. WORST. The worst car. Is that the worst cars? Is that the worst car? Carnya CAR aja, bukan jamak, dia nggak perlu S. Is that the worst car in the world? Seperti itu. Alhamdulillah selesai untuk bagian awal. Kita lanjut ke train quickly, terjemahkan dengan cepat. Baik, mari kita terjemahkan dengan cepat. Nomor 1. Silahkan giliran teman-teman. Sudah? Kalau sudah, sekarang giliran saya menerjemahkan kalimat ini. If you wanna be happy, jika kamu ingin bahagia, jika kamu mau bahagia, if you wanna be happy, please be happy. Nomor 2, semua orang ingin pintar, maka rajinlah. Silahkan teman-teman duluan. Kalau sudah, giliran saya. Everybody want to be smart, so be diligent. Nomor 3, silahkan teman-teman terjemahkan ini. Tekan pause dulu, terjemahkan. Sudah? Sekarang giliran saya. Suasana di sini sangat ribut, jadi tenanglah. The situation here is very noisy, so be calm, so be quiet. Seperti itu. Number 4, kenapa dia tidak mengendarai mobil kami kemarin? Ini kalimat past tense biasa, kalimat simple past. Silakan teman-teman terjemahkan. Kalau sudah, sekarang giliran saya. Why kemarin lampau. Why did kenapa dia? Why did he not atau why didn't he? Nah, jadi ada dua cara. Kenapa dia tidak? Itu bisa dengan why did he not atau why didn't he. Ingat teman-teman, untuk menerjemahkan kalimat negatif interrogatif seperti ini bisa why did he not atau why didn't he. Why did he not drive our car yesterday? Drive tetap drive, kata kerja pertama karena ada did tadi. Why did he not drive our car yesterday? Atau why didn't he drive our car yesterday? Seperti itu. Nomor 5, petani itu bukan orang Belanda tapi dia orang Mesir. Petani itu bukan orang Belanda, tapi dia orang Mesir. Silahkan teman-teman terjemahkan. Kalau sudah, simak jawaban dari saya. Saya mulai ya. Petani itu, that farmer is not Dutch, but he is Egyptian. Sudah lancar 1-5. Teman-teman ulang-ulang dulu 1-5. Tekan pause. Sudah diulang, dilancarkan. Kita lanjut nomor 6. Kalau sudah lancar 1-5. Nomor 6, jika kamu ingin ke surga maka jangan nakal ya. If you wanna go to heaven, so don't be naughty. If you wanna go to heaven, so be naughty. Don't be naughty. So don't be naughty. Tidak boleh nakal kalau mau ke surga. Nomor 7, jangan rakus kalau kamu mau punya banyak teman. Silakan teman-teman terjemahkan nomor 7. 5, 4, 3, 2, 1. Sekarang giliran saya. Kalau belum, tekan pause dulu, terjemahkan. Kalau sudah, lanjutkan videonya. Oke, sekarang giliran saya. Jangan rakus. Don't be greedy. Kalau kamu mau punya banyak teman. If you wanna have many friends.
If you wanna have, if you want to have, want to boleh disingkat jadi wanna seperti tadi di atas. Want to, wanna happy, wanna be happy, wanna have. If you wanna have many friends, don't be greedy if you wanna have many friends. Don't be greedy if you wanna have many friends. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Oh, ini sekarang bagian translate into bahasa. Teman-teman, ini sangat mudah ya. Karena kita menerjemahkan dari Inggris ke Indonesia. Kalau tadi kan agak susah. Karena dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Ini dari Inggris ke Indonesia. Translate into bahasa Indonesia. Oke, nomor 1. The Japanese was cruel. They forced Indonesian to work hard. Coba teman-teman terjemahkan nomor 1 ini. The Japanese was cruel. They forced Indonesian to work hard. Silahkan diterjemahkan kalimat ini. The Japanese was cruel. They forced Indonesian to work hard. Sudah? Saya terjemahkan. Orang Jepang itu dulu kejam. Mereka memaksa orang Indonesia untuk bekerja keras. Oke, nomor 2. Our mother is very thrifty. Their grandmother is thriftier. Silahkan teman-teman terjemahkan. Sudah? Kalau belum tekan pause terjemahkan. Kalau sudah, lanjutkan. Dengarkan jawaban dari saya. Our mother, ibu kami, is very thrifty, sangat hemat. Their grandmother, nenek mereka, lebih hemat. Nomor 3. He always worked doubtfully, whereas he worked surely. Dia selalu bekerja dengan ragu-ragu. Coba teman-teman terjemahkan. Sudah? Sedikit lagi teman-teman. Ini dia sedikit lagi. Whereas he worked surely. Coba teman-teman terjemahkan. Dia selalu bekerja dengan ragu-ragu. Sekarang giliran saya terjemahkan yang ini. Sedangkan dia dulu bekerja dengan rajin, dengan yakin. Oke. Bagus. Nomor 4. Silahkan teman-teman coba baca dan terjemahkan. Baca dulu Inggrisnya supaya benar dan lancar pronunciation-nya atau pengucapannya. Sudah? Kalau sudah, maka dengarkan saya baca dan saya langsung terjemahkan. Kalau belum, tekan pause dulu, diterjemahkan. Sinta is pious girl, Anita is more pious, but I believe atau I'm sure Elisa is not pious. Sinta adalah gadis yang soleh atau alim, solehah. Anita lebih solehah atau lebih alim. Tetapi saya yakin, saya percaya Alisa tidak atau bukan gadis yang soleh atau gadis yang soleha. Oke, number 5. Coba teman-teman terjemahkan number 5. Baca dulu bahasa Inggrisnya, kemudian terjemahkan Indonesianya. Kalau teman-teman sudah yakin jawaban teman-teman benar, maka dengarkan jawaban dari saya. Oke, giliran saya sekarang. The Dutch speak rudely. The Danes speak proudly. The Irish speak politely. The Dutch speak rudely. Orang Belanda berbicara dengan sopan, dengan kasar, rude kasar. The Danes speak proudly. Orang Denmark berbicara dengan bangga. The Irish speak politely. Orang Irlandia berbicara dengan sopan. Oke, sekarang nomor 6. Coba teman-teman baca dan terjemahkan. Silakan ditekan pause dulu. Kalau belum, sudah? Saya tunggu. Kalau sudah, ya bagus. Kalau sudah, kalau belum terjemahkan dulu. Kalau sudah, sekarang giliran saya baca Inggrisnya dan saya terjemahkan. I admire to the host. Saya kagum pada tuan rumah. She is the most generous girl in the village. Dia adalah gadis yang paling dermawan di desa. Brandon's sister waits for the bus anxiously. Coba teman-teman terjemahkan nomor 7. Baca Inggrisnya dulu, setelah itu baru Indonesianya. Baca Inggrisnya dulu, baru terjemahkan Indonesianya. Tapi pausekan dulu videonya. Sudah di pause videonya, kemudian simak saya baca Inggrisnya dan Indonesianya. Brandon's sister waits for the bus anxiously, but Brandon's father is more anxious. Kakaknya Brandon, saudarinya Brandon menunggu bus dengan cemas, tetapi ayahnya si Brandon lebih cemas. Oke. Number 8, nomor 8, silakan giliran teman-teman dulu baca Inggrisnya, kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jangan lupa di pause videonya. Sudah? Sekarang giliran saya. David mates are always jealous to him.
teman David selalu cemburu pada dia. But devil is more jealous to him. Tetapi setan lebih cemburu kepada dia laki-laki. Why do the foreigner work to Mr. Smith's uncle? Coba teman-teman terjemahkan nomor 9. Kalau belum, pause dulu videonya. Kalau sudah, dengarkan terjemahan dari saya. Why do? Kenapa? The foreigners. Foreigners ini orang-orang asing. Jamak ada S-nya. Kenapa orang-orang asing bekerja kepada Paman Smith? Seperti itu. Nomor 10. When did the journalist listen to unclear news? When did the journalist listen to unclear news? Apa artinya? Coba teman-teman terjemahkan. Sudah? Giliran saya. Kapan para wartawan mendengarkan berita yang tidak jelas itu? Nomor 11, silahkan giliran teman-teman terjemahkan. Kalau belum, pause dulu videonya, tekan pause, istirahatkan, berhentikan videonya, kemudian teman-teman terjemahkan ini. Kalau sudah, mari kita simak jawabannya. Where did Peter look for a comfortable restaurant? Di mana Peter mencari restoran yang nyaman? Nomor 12, silahkan teman baca dulu Inggrisnya, kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau sudah, maka giliran saya. What book did you learn to Jessica's parent? Buku apa yang kamu pinjamkan kepada orang tua Jessica? Nomor 13, silahkan teman-teman terjemahkan. Nomor 13. Sudah? Kalau sudah, mari kita simak jawabannya. How does the famous chef cook delicious food? Ya, bagaimana famous chef, koki yang terkenal itu memasak makanan yang lezat, sebuah makanan yang lezat. Nomor 14, silahkan teman-teman duluan, silahkan dibaca Inggrisnya, kemudian Indonesianya. Yang katakan pause. Kalau sudah, maka giliran saya. Who does your grandfather advise every day? Siapa yang kakekmu nasihati setiap hari? Advice itu menasihati. Nomor 15, silahkan giliran teman-teman. Nomor 15. Sudah dibaca Inggrisnya, kemudian silakan teman-teman terjemahkan ke bahasa Indonesia. Kalau sudah, sekarang kita simak jawabannya. Why do you speak faster than me? Kenapa kamu berbicara lebih cepat daripada saya? Oke, itu dari 1 sampai 15. Kalau belum lancar, dibaca lagi Inggrisnya, kemudian dicoba terjemahkan lagi ke Indonesia. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah memperlancar pengucapan, memperlancar daya ingat, menambah kekayaan kosakata, dan membuat kita tidak mudah lupa dengan pelajaran. Oke, teman-teman,